Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aulia Mutsbira, NIM B1C1230008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus multi-if, kemudian juga penggunaan rumus average, kemudian if disertai dengan if odd dan if and. Juga sebentar saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengurutkan data secara ascending, penggunaan rumus lookup. Maka langsung saja ke penjelasannya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang rumus average. Pertama yang kita bisa lakukan pertama adalah kita langsung mengetikkan dulu data yang ada di sini, daftar hasil ujian komputer ini ke Excel. Adalah maka dari sini kita bisa buatkan dulu tabelnya. Ini kita buat dulu merchant center, ini juga merchant center, kemudian juga di sini merchant, dan di sini juga ini kita bisa buat first, lalu klik all purchase untuk buat tabel. Ini kita bisa kecil. Oke, maka kita ke nilai rata-rata dulu pertama. Kita lihat kembali dulu di soal. Kemudian kita lihat carilah nilai rata-rata dengan cara menambahkan nilai atau menggunakan fungsi average. Oke, maka langsung saja kita gunakan fungsi average yang lebih simple. Average nomornya itu yang ini, langsung range-nya yang di range-nya, kemudian kita balas kurung saja, enter. Kemudian begitupun yang untuk nilai-nilai di bawahnya, untuk Arjuna, kita lock saja, enter. Dan kemudian jadi ini bisa kita tarik ke bawah untuk mempertingkat. Nah, karena diminta kembali soal, formatlah angka nilai rata-rata dalam bentuk tanpa desima. Maka di sini kita bisa lakukan pembulatan, menggunakan nah, kemudian ke grade-nya kita lihat lagi perintahnya apa. Buatlah G8 lebih besar dari 80 sama dengan A, besar dari 70 sama dengan B, lebih besar dari 60 sama dengan C, lebih kecil dari 60 sama dengan D. Maka dari ketentuan itu bisa kita tahu bahwa untuk mencari grade bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus multi-if. Logical test nilai yang akan diujinya adalah 78. 78 di sini perintahnya adalah pertama adalah jika lebih besar dari 80. Jika lebih besar dari 80, tanda titik koma masuk ke value if true, nilai jika benar, maka dia akan mendapatkan nilai A. Nah, kembali ke tanda titik koma, value if else-nya itu sebentar nanti di akhir, karena di sini kita akan menggunakan rumus multi-if. Kemudian setelah itu kita masuk ke if kedua. Logical test-nya masih sama, yaitu nilai rata-ratanya. Jika F3 ini lebih besar dari soal, jika F3 itu lebih besar dari 70, lebih besar dari 70,
maka akan mendapatkan nilai B. Kita masuk ke if tingkat 3. If yang ketiga. Logical testnya pun masih sama, dia tetap sama ya. Kemudian jika lebih besar dari 60, maka akan mendapatkan nilai C. Nah ini value if else jika tidak ada yang memenuhi baik dari yang lebih besar dari 80, lebih besar dari 70, atau lebih besar dari 60, maka dia akan mendapatkan nilai D. Maka nilai D ini sebagai value hasil jika salah. Jadi kita balas kurung saja. Balas kurung pertama, karena di sini kita menggunakan 3 kali if, maka balas kurungnya harus ada 3 juga. Enter. Dia mendapatkan nilai B, karena di sini nilainya adalah 78. Kemudian hal yang sama dilakukan pada sel di bawahnya. Kembali kita menggunakan rumus if, dan 79 itu lebih besar dari 80, akan mendapatkan nilai H. Kemudian if kedua, nilai yang akan diuji, kemudian jika lebih besar dari 70, maka akan mendapatkan nilai B. Kemudian if ketiga, logical testnya masih sama, kemudian jika lebih besar dari 60, maka akan mendapatkan nilai B. Dan sekarang masuk ke hasil jika salah, di mana lebih kecil dari 60, memang tidak sesuai lagi dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nilai-nilai yang di depan, maka bisa kita tulis D, value if else-nya. Balas kurung 3 kali, karena if yang digunakan ada 3. Enter, maka B. Itu sesuai ya. Langsung di sini kita bisa tarik saja ke bawah, mempersingkat, ini hasilnya akan sesuai di sini. 70 lebih besar dari 60, kemudian kita ke keterangan. Kita lihat dulu di sini soalnya seperti apa di keterangan. Istilah keterangan dengan menggunakan fungsi logika sama dengan if dengan ketentuan jika nilai rata-rata lebih besar dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Maka di sini kita bisa menggunakan if saja, hanya satu kali if saja. Maka kita bisa saja rumusnya if, dan pilih logical testnya, nilai yang akan diuji adalah nilai rata-rata. Nah, jika nilai rata-rata ini lebih besar atau sama dengan 70, tanda titik koma, maka dia dinyatakan lulus. Nah, value if else-nya jika dia lebih kecil dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Dia hanya digunakan satu kali, maka balas kurungnya hanya sekali saja. Enter, lulus. Karena dia di atas 70 yaitu 78. Nah, kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, hanya satu yang tidak lulus karena nilainya adalah 65 di sini, maka tidak lulus. Oke, baik, langsung kita ke nomor 4, urutkan data berdasarkan nama siswa secara extending. Nah, untuk mengurutkan data siswa berdasarkan extending, bisa kita log ini, kemudian pilih yang sort and filter. Sort and filter, custom sort. Pertama adalah kita tentukan dulu mau diurutkan berdasarkan apa. Nah, misalnya kita mengurutkan berdasarkan nama siswa dari abjad A ke Z, maka kita bisa pilih yang kolom B di sini, dan ordernya adalah A to Z yaitu ascending. Karena terkecil ke terbesar. Ascending, kalau di ascending dia dari Z to A. Oke, maka kita lihat di sini langsung terurutkan namanya. Ini nama siswa dengan update paling awal yaitu A sampai ke S. Kemudian kalau misalnya kita mau urutkan data berdasarkan berdasarkan nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata itu ada di kolom F. Maka bisa kita pilih seperti tadi, hanya saja sort by-nya itu kita pilih kolom E, F, kemudian smallest to largest, karena lagi-lagi kita garis bawahi tadi diperintahkan secara ascending, maka dari dia terkecil ke terbesar. Oke, maka di sini kita bisa lihat dari yang terkecil itu adalah normal plana, karena tidak lulus.
Nah, kalau misalnya kita mau yang dari yang dengan nilai paling tinggi, kita blok kayak seperti tadi. Kemudian search filter by custom search dan F, tapi dia perintahnya adalah dari largest to smallest. Oke, maka kita bisa lihat dari yang lulus ke tidak lulus. Maka kemudian mungkin kita bahas tentang penggunaan if or dan if and. Pertama adalah kita tambahkan dulu insertion columns dulu, kemudian di sini kita andaikan sebagai nilai praktik, nilai teori. Nah, langsung kita masukkan 90, 89, 78, 79. Kemudian, nah, untuk keterangan kedua kita tambahkan saja di sini keterangan 2. Kita buatkan dulu ketentuannya. Nah, untuk ketentuan untuk keterangan 2. Ketentuan untuk keterangan 2 pertama adalah if and, karena di sini like praktek dan, maka kita gunakan if and. Jika satunya itu adalah jika mendapatkan nilai praktek. Nilai prakteknya lebih besar dari 80 dan logical 2-nya itu lebih besar dari 85. Langsung kita bahas kurung saja value if-nya. Nah, kemudian adalah value if-nya apa? Itu dinyatakan sebagai lulus. Nah, kemudian kita masuk ke if kedua, karena di sini kita menggunakan dua kemungkinan, maka menggunakan multi if. If di sini keterangan remedial. Untuk keterangan remedial, maka kita masukkan rumus if kembali. Kemudian untuk keterangan kedua, ketentuan kedua, keterangan remedial jika mendapatkan nilai praktek, atau maka bisa kita gunakan if or. If or di sini, kemudian kita pilih yang nilai praktek 88 itu lebih kecil dari 80 atau nilai teori di bawah 85. Membalas kurung, value if-nya adalah remedial. Nilai jika benarnya adalah remedial. Nah, value if else-nya, karena ini kita hanya menggunakan 2, langsung kita masukkan value if else-nya nilai jika salah. Nah, jika salah adalah ketentuan lainnya dinyatakan belum ada klasifikasi. Belum ada klasifikasi, maka di sini langsung kita masukkan belum ada klasifikasi. Langsung kita balas kurung, kan di sini kita menggunakan 2 kali if, maka if-nya ada 2. Balas kurungnya ada 2. Enter, sedangkannya ada lulus, tanggal 88 dan 90. Begitupun di bawahnya, begitupun untuk sel-sel coba. Coba kita tarik saja. Nah, remedial hanya 2 orang yang lulus. Kenapa? Karena harus lebih besar dari 80, tidak mencukupi, maka harus remedial, dan remedial. Kemudian di sini kita bisa buatkan juga tabel, sum all borders, dan kemudian kita masuk ke penjelasan mengenai lookup.
Baik, kita langsung geser dulu ke samping. Ambil contoh simpel saja. Dapat nilai ujian tulis A. Kemudian nama siswa. Nilai bahasa Inggris. Nilai Pancasila. Latin, Taylor, Marisa, Eka. Taylor 90, Marisa 75, dan Eka 75, 90, 95, 80, 65. Nah, kemudian yang perlu kita buatkan dulu tabelnya di sini. Terus, dan kemudian ini bisa di sini tetap beri tanda. Karena di sini nilai Pancasila inilah yang kita mau isi belum terisi, tapi kita sudah mempunyai tabel referensinya. Misalnya di sini kita tuliskan dulu tabel referensi. Ini nama siswa. Secara horizontal karena di sini kita mau mempraktikkan lookup. Nah, kemudian sekarang kita gunakan lookup untuk mencari nilai Pancasila dengan tabel referensi di bawah ini. Kita menggunakan lookup karena bentuk tabel referensinya adalah horizontal. Tulis saja lookup. Kemudian lookup value yang dicari adalah pertama nilainya Aurel. Maka lookup value-nya adalah Aurel. Kemudian kita tanda titik koma, tabel array-nya adalah nama siswa. Sampai di akhir ini jangan lupa untuk dikunci menggunakan FN4. Tanda F4, kemudian tanda titik koma, row index 6-nya. Row index 6-nya di row keberapa nilainya tersebut berada. Di sini bisa kita lihat bahwa nilainya itu ada di bawah. Maka row index 6-nya itu ada di row kedua. Kemudian range lookup-nya itu harus tepat, maka kita menggunakan angka 0, garis kurung, enter. Dan nilainya Aurel adalah 85. Nah, kita lihat di sini, Aurel itu adalah 85, dan maka sesuai. Saat ini pun dilakukan hal yang sama, menggunakan lookup, kemudian lagi lookup value-nya adalah cut-in, kemudian table array-nya adalah tabel referensi di sini. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian row index 6-nya itu ada di kedua dan harus tepat. Enter. 88, buat cut-in 88. Kita bisa tarik saja di sini. Kita bisa lihat Taylor 795, kemudian Marisa 878, dan Eka 70. Maka sesuai antara tabel referensi dengan daftar ujian yang tertera. Tadi itu maka penggunaan rumus kita sudah benar. Maka saya pikir cukup untuk penjelasan mengenai penggunaan lookup, baik lookup maupun penggunaan dari multi-if or, dan if-and-nya pun sudah. Penjelasannya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.